Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Faris, saya seorang entrepreneur dan data enthusiast. Pada video ini saya ingin mempresentasikan, menjelaskan proses saya membuat analisa data. Eh, saya memulainya dari membuat kenapa saya memilih data ini dan sampai akhirnya saya menjadikan ini sebuah informasi. Oke, langsung saja saya mulai. Yang pertama, eh, kenapa saya memilih dataset ini? Karena ini menarik ya. Bucaka.com ini punya teman saya, sebuah platform job vacancy milik Indonesia yang usianya ya baru beberapa bulan aja. Jadi saya pengen melihat perkembangan eh, para kandidat pencari kerja ini dari berbagai daerah karena di Bucaka ini disediain nih datanya walaupun nggak berupa table. Jadi nanti akan saya olah dulu, scraping dulu, HTML parsing. Jadi saya akan memfilter data-datanya, menghapus HTML language-nya yang nggak dibutuhin, terus nanti menjadi data frame. Oke, kenapa saya memilih dataset ini? Oh sorry, itu udah dijelaskan. Apa yang akan saya lakukan dengan dataset ini gitu? Eh, yang pertama itu saya ingin melihat bagaimana penyebaran user Caka.com ini, yaitu kandidat-kandidat pencari kerja dalam rentan waktu baru ini ya, baru sebulan 2 bulan. Kemudian saya ingin melihat apa nih informasi dan solusi apa yang bisa saya berikan untuk bucaka.com agar mereka tumbuh. Kemudian ini untuk proses scraping data bucakanya. Eh, saya itu eh, websitenya tidak ini ya, bisa bisa kita akses secara umum dan udah diizinkan juga. Kemudian eh, ya saya berusaha memotong HTML dan mencari data dengan kemampuan HTML language saya yang biasa-biasa aja gitu. Jadi saya kumpulkan mana nih HTML yang dibutuhkan dan enggak. Nah, yang tidak dibutuhkan akan saya hilangkan, saya filter. Kemudian ya dibagi dalam provinsi dan jumlah kandidat. Kolomnya ada dua gitu ya. Seperti ini akhirnya dan nanti akhirnya dibuat menjadi sebuah data frame dan kemudian eh, saya download menjadi file yang bisa dibaca sama Excel gitu ya. Cuman ini saya kebetulan ke Google Drive karena sebelumnya saya menaruhnya ini di Data Studio. Maksudnya memunculkan datanya menggunakan Maps di Looker gitu. Tapi saya berubah pikiran, saya membuatnya ke eh, Tableau gitu. Nah ini data frame yang seperti ini yang dihasilkan. Untuk teman-teman mau ngeliat kodenya bisa langsung ke GitHub saya, FarizZLF. Dan ini untuk Tableau-nya saya hanya memproses dua aja ya gitu. Cuman ini cukup untuk menggali informasi ya dari data ini gitu. Jadi cuma ada provinsi sama kandidat. Yang pertama itu provinsi itu dia cuma hanya string. Tapi karena saya ingin memvisualisasikan ke map, saya menggantinya menjadi state and province. Kemudian kandidat itu number. Nah, untuk bar chartnya ini saya urutkan dari jumlah kandidat yang terbanyak, kemudian
dikasih warna gitu ya, gradasi dari kuning ke hijau, yang hijau itu artinya yang terbanyak, dan ini di map menggunakan map yang ini ya, yang simbol maps. Kemudian dikasih warna, tetap gradasi kuning ke hijau biar nanti dipresentasikan dalam satu dashboard itu terlihat itu ini sama nih, kuning ke hijau, paling kuning sedikit, hijau banyak, dan begitu juga di map kelihatan. Nah, supaya kalian bisa melihatnya, bisa dilihat di tableau publik saya sama Farizan LF juga. Nah, dan untuk analisanya itu kalian bisa lihat di Medium gitu. Ini saya udah jelasin apa tujuannya, kemudian saya munculkan ini. Ya, kurang lebih mirip leaderboard ya, di daerah mana nih usernya Bucaka paling banyak gitu. Nah, ini bisa diurutin lihat. Nah, saya tampilkan beberapa gitu, sedikit analisa gitu kenapa di Jakarta terbanyak gitu. Ya, kita nggak kaget gitu karena Jakarta itu pusatnya Indonesia, di mana di situ banyak perusahaan dan pusat ekonomi Indonesia juga. Jadi nggak kaget gitu kenapa Jakarta jadi yang terbanyak, kemudian diikuti sama Jawa Barat yang populasinya termasuk yang terbesar di Indonesia ya, dan di situ juga banyak kampus-kampus gitu ya, jadi kemungkinan banyak mencari untuk kerja di Jakarta atau di Jawa Barat. Diikutin oleh Jawa Timur, eh, Jawa Tengah, Banten, dan ini salah satu-satunya yang North Sumatera, yang dari Pulau Sumatera, yaitu Sumatera Utara. Ini kemungkinan eh, emang di kota-kota besar aja, tapi terlihat sepertinya ini karena promosi teman saya ini melalui TikTok dia yang followernya ratusan ribu, yang terpusat ya di kota-kota ini gitu. Nah, ini ada yang angka-angka kecil kayak Sulawesi Barat, Kalimantan, Papua, yang bisa dibilang ekonominya tuh nggak sebesar yang di Pulau Jawa nih kelihatan ya. Pusat para pencari pekerjaan di Indonesia ini, terutama di bucaka.com, itu adalah di Pulau Jawa nih kelihatan yang hijau sendiri. Kemudian diikutin sama Pulau Sumatera yang agak kuning kehijauan gitu ya, agak kuning kuning hijau, dan yang lainnya yang kecil Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, dari data ini kita bisa memberikan informasi untuk pengambilan keputusan Bucaka nih untuk bisnis dan marketingnya gitu. Pertama itu kayak localized marketing campaign. Jadi dia bisa mempusatkan pemasarannya itu di eh, mungkin yang di tempat yang belum banyak usernya gitu. Dan terus kedua, mengimprove user experience menggunakan aplikasinya. Ya, terutama yang di tempat-tempat yang sedikit jumlah usernya. Kemudian yang solusi ketiga adalah partnership with local company, kolaborasi sama perusahaan-perusahaan yang udah jelas nih, misalnya Jakarta gitu kan. Jadi seperti kayak mau nggak mengiklan di saya ada kandidat paling banyak nih di Jakarta. Nah, ini yang keempat nih, mobile friendly feature, maksudnya ini ya di Indonesia udah nggak asing lagi ya jumlah pengguna mobile itu banyak gitu. Ini bersangkut pautan dengan solusi kedua, enhance user experience. Nah, dan yang kelima adalah WhatsApp integration. Ini uniknya si Bucaka ini, dia menggunakan WhatsApp sebagai notifikasi untuk ke kandidat jika ada nih yang cocok sama kriteria mereka. Data driven decision making ya, ini seperti ini proses menciptakan keputusan bagi Bucaka. Dan kemudian yang terakhir itu sarannya adalah community management, di mana populasi kota-kota yang banyak itu dikelola si komunitasnya biar lebih aktif. Ya, ini kesimpulan yang dari di atas tadi saya elaborasi kemudian lagi, dan ini sumbernya scrapingnya dari, bisa dilihat di GitHub saya, dan visualisasinya di public tableau milik saya. Sekian dari saya, terima kasih.